Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 TPB 26 akan melakukan penayangan video RBL berjudul Pengaruh Variasi Listrik, Magnet, dan Jumlah Lilitan Kawat pada Motor Listrik Sederhana. Anggota kelompok kami beranggotakan Saya Adi Cordelia, NIM 120120004. Saya Saat Nathanael Sidabutar, NIM 120 Saya Amiksan Akmal, NIM 120120015. Saya Gevira Angelina Mita, NIM 120120018. Saya Dinda Nurul Mariza dengan NIM 120360006. Selamat menyaksikan video kami. Motor listrik sederhana merupakan sebuah perangkat elektromagnetik yang berguna untuk mengubah suatu energi listrik menjadi energi mekanik. Jenis-jenis dari motor listrik terbagi antara dua bagian. Yang pertama, ada motor listrik dengan arus bolak-balik atau AC, yang di dalamnya terdapat stator atau bagian yang tidak dapat berputar dan terdiri dari kumparan, medan, dan jangkar. Dan juga ada rotor yang merupakan bagian yang berputar yang terdiri dari kumparan. Kemudian yang kedua, ada motor listrik dengan arus searah atau DC, yang memiliki kutub medan yaitu utara dan selatan. Kemudian memiliki dinamo dan komutator. Dalam motor listrik sederhana terdapat prinsip gaya Lorentz yang diterapkan. Gulungan kumparan ditempatkan di dalam medan magnet, kemudian dialiri arus listrik sedemikian rupa sehingga gaya Lorentz yang dihasilkan pada sebuah kumparan mengakibatkan gerak memutar pada kumparan tersebut. Gaya Lorentz terbagi menjadi dua, yang pertama ada pada kawat berarus dan yang kedua pada muatan listrik yang bergerak. Gaya Lorentz pada kawat berarus, yaitu seorang peneliti bernama Lorentz menyatakan bahwa besar gaya magnetik yang dialami oleh kawat beraliran arus listrik adalah berbanding lurus dengan kuat medan magnet, berbanding lurus dengan kuat arus listrik yang mengalir dalam kawat, berbanding lurus dengan panjang kawat penghantar, serta berbanding lurus dengan sudut yang dibentuk arus dengan arah induksi magnet. Sehingga persamaan dalam menentukan besarnya gaya magnetik pada kawat berarus yaitu F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta. Yang kedua, gaya Lorentz pada muatan listrik yang bergerak. Benda bermuatan listrik yang bergerak dalam medan magnetik akan mengalami gaya magnet. Sehingga persamaan dalam menentukan besarnya gaya magnet yang dialami oleh benda tersebut yaitu F sama dengan B dikali Q dikali P dikali sin theta. Dengan keterangan masing-masing rumus seperti yang ada pada layar. Selanjutnya ada alat dan bahan untuk pembuatan motor listrik sederhana. Yang pertama ada 3 buah magnet, lalu ada dudukan besi untuk meletakkan magnet, kemudian ada 2 buah peniti untuk meletakkan kumparan tembaga, lalu ada 2 buah baterai yang memiliki variasi tegangan dan juga arus yang berbeda, lalu ada 2 buah kumparan tembaga yang memiliki 3 lilitan dan juga 5 lilitan. Kedua tembaga ini sudah dibersihkan ujung-ujungnya. Lalu ada lakban dan sepasang kabel yang serabut tembaganya sudah dikeluarkan setiap ujung-ujungnya. Lalu ada alas sebagai tempat meletakkan peniti. Untuk cara pembuatan, yang pertama adalah memasang 2 buah peniti pada alas menggunakan lakban hitam dengan jarak sesuai dengan keinginan. Lalu menyambungkan kabel pada masing-masing peniti. Kemudian memasang lilitan kawat tembaga di antara kedua peniti. Selanjutnya meletakkan magnet pada alas besi dan posisikan di dekat kumparan. Lalu yang terakhir memasang ujung kabel yang lain pada baterai, kemudian merekatkannya dengan lakban hitam. Ini merupakan contoh motor listrik sederhana yang kami buat. Untuk sampel percobaan dapat dilihat pada video kami berikut ini.
Ini merupakan variasi motor listrik yang kami buat dengan menggunakan baling-baling pada salah satu ujung kumparan. Selanjutnya ada penerapan motor listrik pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada kipas angin. Di dalam kipas angin terdapat sebuah motor listrik yang berperan untuk memutar baling-baling kipas. Di sini as atau poros pada motor listrik langsung terhubung dengan baling-baling yang berfungsi menggerakkan udara sehingga menjadi angin yang terhembus ke satu arah. Kemudian ada air conditioner yaitu AC. Pada bagian AC yang terpasang luar bangunan terdapat sebuah motor listrik yang berfungsi dalam proses pendinginan. Selanjutnya ada mesin cuci. Dalam mesin cuci, motor listrik akan dihubungkan dengan V-belt atau gearbox untuk selanjutnya memutar pulsator agar dapat memutar pakaian yang sedang berada di dalam tabung pencuci. Selain itu, motor listrik dipakai juga pada bagian tabung pengering. Pada bagian ini, poros atau as motor listrik langsung terhubung dengan tabung pengering tanpa bantuan V-belt. Selanjutnya ada hair dryer. Motor listrik yang berputar di dalam hair dryer akan memutar kipas atau baling-baling untuk menyalurkan udara dingin untuk melewati ruang panas yang dihasilkan oleh elemen pemanas. Dengan begitu, udara yang sebelumnya dingin akan berubah menjadi panas untuk kemudian dikeluarkan ke lubang pengeluaran untuk digunakan mengeringkan rambut. Selanjutnya ada blender. Putaran motor dapat diatur dengan beberapa tombol sehingga putaran blender juga mempunyai variasi putaran yang berbeda mulai dari lambat, sedang hingga kencang. Selain itu ada juga tombol khusus yang berfungsi untuk memutar motor pada kecepatan penuh. Perbedaan kecepatan tersebut diatur oleh rangkaian sederhana yang memanfaatkan sifat dioda. Motor listrik yang berada pada bagian bawah badan blender akan memutar as yang terpasang pisau kecil yang akan berputar dan menghancurkan makanan atau buah-buahan yang ada di dalam gelas besar blender. Selanjutnya ada pompa air listrik. Pompa as atau poros pada mesin pompa air listrik akan berputar dan terhubung dengan roda gigi yang berfungsi menyedot atau menarik air dari pipa penyedot dan sekaligus mengalirkan atau mendorong air tersebut ke pipa pengeluaran. As tersebut juga akan terhubung dengan kipas yang berfungsi mendinginkan motor. Selanjutnya ada kulkas. Di bagian belakang kulkas terdapat motor listrik untuk membantu dalam proses pendinginan. Selanjutnya ada vacuum cleaner. Motor listrik yang berada di dalam vacuum cleaner akan memutar baling-baling atau kipas atau blower yang akan menyedot partikel kecil seperti debu melalui selang fleksibel. Kemudian partikel kecil tersebut akan melewati sebuah saringan atau filter dan akan terperangkat atau nyangkut pada filter tersebut. Maka udara yang didorong oleh kipas akan dialirkan ke lubang pembuangan. Yang terakhir ada mixer. Di dalam mixer terdapat dua buah motor listrik yang berfungsi memutar dua buah pengaduk yang nantinya akan mencampur adonan yang ada di dalam suatu wadah. Sama halnya dengan blender, pada mixer terdapat pula pilihan putaran motor listrik yang memiliki perbedaan putaran motor mulai dari putaran pelan, sedang, hingga cepat. Dan ada pula tombol khusus yang digunakan untuk memutar pengaduk dengan kecepatan penuh. Melalui pemaparan materi tentang motor listrik dan penerapannya, serta konsepnya pada gaya Lorentz, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor atau komponen yang dapat mempengaruhi kerja motor listrik diantaranya adalah kuat arus listrik yang juga divariasikan dengan menambah jumlah baterai, kemudian jumlah magnet yang divariasikan untuk menambah besarnya kekuatan medan magnet, kemudian adalah jumlah lilitan kumparan kawat yang divariasikan untuk mengukur seberapa kuat medan magnet dan medan listrik dalam mempengaruhi pergerakan kumparan kawat. Demikian video pembelajaran RBL kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.